juga masih banyak lagi. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama saya di BK Uhamka. Nah, sebelumnya pernah punya mimpi buat jadi seseorang yang bisa memahami orang lain, mendengarkan cerita mereka, dan juga membantu mereka tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat? Kalau iya, berarti kamu sudah masuk nih ke punya jiwa konselor sejati. Dan tempat yang pas buat ngembangin itu adalah program studi bimbingan dan konseling UHAMKA. Nah, tapi siapa bilang jurusan BK itu cuma dengerin curhatan orang? No, tidak sesederhana itu ya. Karena di BK kita nggak cuma belajar teori, tapi juga langsung praktik di lapangan. Belajar memahami manusia, ketemu berbagai macam karakter, belajar empati, dan juga bikin mereka berkembang. Dunia sekarang butuh lebih dari sekedar pintar teman-teman, tapi juga dunia sekarang juga butuh orang yang peduli, yang bisa jadi teman curhat, penuntun, dan juga penggerak perubahan. Dan disinilah BK UHAMKA hadir. Kita nggak cuma bahas teori, tapi juga gimana sih caranya kita berhubungan sama orang lain. Dan kalau udah ngomongin hubungan, pas banget nih buat lanjut ke topik berikutnya, yaitu interaksi sosial dalam BK. Kita bakal membahas hal yang gak kalah penting nih teman-teman, yang menjadi inti dari dunia per-BK-an. Oke, tanpa menunggu lebih lama, kita lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elinda Adila Alivia dengan NIM 230101535 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Mahasiswa Semester 5 FKIP UHAMKA. Materi yang akan kita bahas adalah interaksi sosial, terutama dalam konteks bimbingan dan konseling. Kenapa ya interaksi sosial itu penting? Ada yang tahu? Oke. Teman-teman sadar gak sih, setiap hari di sekolah maupun di lingkungan sekitar, kita tuh selalu berinteraksi, entah ngobrol sama teman, kerja kelompok, atau bahkan cuma saling menegur sapa di jalan. Nah, dari hal-hal kecil itu, ternyata banyak banget nilai sosial yang terbentuk teman-teman. Secara umum, interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, yang dimana terjadi saling berpengaruh, komunikasi, dan tanggapan. Nah, hal ini dijelaskan oleh Gilin dan Gilin dalam Kartono pada tahun 2015, bahwasannya setiap interaksi selalu melibatkan aksi dan reaksi antara individu dalam suatu hubungan sosial. Menurut Walgito pada tahun 2010, interaksi sosial merupakan dasar kehidupan bermasyarakat karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan orang lain. Betul. Artinya, tanpa interaksi sosial, kehidupan manusia tidak akan bisa berjalan harmonis. Nah, apa sih itu interaksi sosial dalam BK? Oke, jadi interaksi sosial dalam BK itu bukan cuma tentang mendengarkan orang lain, tapi bagaimana konselor atau guru BK membantu siswa untuk bisa berkomunikasi, peka sama perasaan teman, dan berani berpendapat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Menurut Syafira dan Widi Astuti, pada tahun 2024, lewat kegiatan bimbingan kelompok ini, siswa bisa belajar menghargai pendapat teman dan menumbuhkan rasa empati. Jadi, BK itu bukan tempat curhat, tapi wadah untuk belajar berinteraksi sosial dengan baik. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pengertian interaksi sosial memiliki makna yang lebih dalam. Menurut Faiza Noer Laila pada tahun 2017, interaksi sosial dalam BK adalah hubungan profesional antara konselor dan konseli yang bertujuan untuk membantu individu mengembangkan potensi sosialnya, memperbaiki hubungan antar pribadi, dan menyesuaikan diri dengan norma sosial. Sementara itu, menurut Komariah dan rekan partner teman-temannya pada tahun 2024 menjelaskan bahwa
Interaksi sosial dalam BK mengandung makna psikologis yang mendalam. Konselor berperan memahami kondisi emosional dan nilai-nilai yang dimiliki konselinya, sedangkan konseli merasa diterima, didukung, dan dipahami secara empatik. Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat dilihat melalui layanan bimbingan kelompok, seperti yang disampaikan oleh Syafira dan Widi Astuti pada tahun 2024. Mereka menemukan bahwa kelompok bimbingan sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial siswa. Melalui kegiatan kelompok, siswa belajar berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, serta menghargai pendapat orang lain. Jadi, interaksi sosial bukan hanya sekedar proses komunikasi antar individu, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter sosial dan emosional siswa. Melalui interaksi yang sehat, peserta didik belajar menjadi pribadi yang empatik, adaptif, dan mampu menjalin hubungan sosial yang positif di lingkungannya. Oke, selanjutnya, setelah tadi kita membahas terkait pengertian interaksi sosial, sekarang kita lanjutkan ke syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, biar interaksi sosial bisa benar-benar terjadi, ternyata ada dua hal utama yang harus dipenuhi. Hal ini dijelaskan oleh Krisnandari pada tahun 2024. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial itu artinya adanya hubungan antara individu atau kelompok, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kontak langsung, contohnya seperti kita mengobrol, diskusi, atau bertatap muka dengan orang lain. Tapi, kalau tidak langsung itu bisa lewat media digital, misalnya chat WhatsApp, IG, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dalam konteks bimbingan dan konseling, guru BK atau konselor ini perlu membangun kontak atau hubungan yang positif dengan peserta didiknya. Caranya dengan sikap terbuka, ramah, dan memiliki sifat yang empatik gitu. Kalau hubungan awal terasa nyaman, konseli pun akan merasa diterima dan lebih terbuka dalam bercerita. Jadi, kontak sosial itu ibarat gerbang utama sebelum komunikasi yang lebih dalam. Nah, teman-teman, bentuk-bentuk kontak sosial itu ada 3. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Poin pertama kontak sosial dan poin kedua adalah yaitu komunikasi. Karena tanpa komunikasi nggak akan ada yang namanya interaksi sosial. Menurut Krisnandar pada tahun 2024, komunikasi merupakan proses saling tukar pesan, pikiran, atau perasaan antara dua pihak. Komunikasi yang efektif dalam dunia BK itu bukan cuma soal ngomong ya, tapi juga soal mendengarkan secara aktif, memahami emosi orang lain, dan memberikan respon yang positif. Misalnya, saat guru BK memfasilitasi diskusi kelompok, ia tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendengarkan pendapat siswanya satu persatu, lalu menanggapi dengan empati dan dukungan. Dalam situasi seperti ini, interaksi sosial benar-benar hidup karena adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Dan yang paling penting, adanya sikap saling pengertian. Nah, menurut Effendi, pada tahun 2003, komunikasi itu pada dasarnya bisa dibedakan jadi 2 jenis berdasarkan arah penyampaian pesannya. Yang pertama, komunikasi satu arah. Artinya, hanya satu pihak yang aktif ngomong, sementara pihak lainnya cuma menerima informasi. Contoh, ketika guru BK sedang memberi materi layanan klasikal tentang etika pergaulan, misalnya. Nah, di situ tuh guru BK lebih banyak menjelaskan dan siswa mendengarkan saja. Makanya ini tuh disebut komunikasi satu arah karena arus pesannya itu cuma dari guru ke siswa.
gitu. Yang kedua, komunikasi dua arah. Artinya, dua pihaknya sama-sama saling aktif gitu, saling ngobrol, saling tektok, saling bertanya, saling memberi tanggapan. Nah, komunikasi seperti ini banyak kita temui di layanan konseling atau bimbingan kelompok. Kalau dua hal ini berjalan dengan baik, maka hubungan antar individu akan tumbuh lebih sehat. Dan dalam konteks BK, hubungan antar konselor dan konseli bisa menjadi lebih terbuka, hangat, dan saling mendukung. Jadi dua-duanya ini sangat penting gitu. Tinggal kita sesuaikan aja. Kalau tujuannya memberi informasi atau edukasi umum, itu cukup pakai komunikasi satu arah. Tapi kalau tujuannya membantu siswa memahami diri dan menyelesaikan masalah, maka komunikasi dua arah jauh lebih efektif. Oke, karena tadi kita sudah membahas terkait pengertian interaksi sosial dan dilanjut cara terjadinya interaksi sosial, dan sekarang kita akan membahas terkait dasar berlangsungnya interaksi sosial. Jadi, masa remaja adalah masa transisi. Sudah bukan anak-anak, tapi belum begitu dewasa. Remaja membutuhkan pengakuan dari teman, menurut Noel Muhammad dan partner-partnernya pada tahun 2023. Dan peran guru BK penting untuk membantu menyesuaikan diri. Interaksi sosial yang sehat meningkatkan kepercayaan diri dan semangat belajar. Sementara yang kurang sehat bisa menimbulkan minder atau salah paham. Teman sebaya juga mempengaruhi perilaku sosial dan motivasi belajar siswa, menurut Yiying dan Irman pada tahun 2023. Menurut sosiologis, interaksi sosial terjadi karena 4 dasar utama, yaitu yang juga menjadi acuan dalam BK, yaitu yang pertama imitasi. Imitasi meniru. Imitasi artinya kita meniru perilaku atau sikap orang lain. Misalnya, saat melihat guru atau teman yang ramah dan sabar, tanpa kita sadari kita meniru dia gitu. Meniru hal positif itu bagus, seperti sopan, jujur, dan empati. Menurut Sukanto pada tahun 2002, imitasi itu membantu kita belajar berperilaku di masyarakat. Di BK, guru bisa menjadi contoh, sehingga siswa belajar ikut cara berkomunikasi yang baik dan menghargai orang lain. Dan yang kedua ada sugesti. Sugesti itu pengaruh yang kami terima dari orang lain. Misalnya, kata-kata motivasi, apresiasi, atau dan lain sebagainya. Guru BK bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat pada si siswa tersebut. Nah, sugesti ini bisa muncul melalui ucapan, sikap, atau ekspresi orang yang berpengaruh. Oleh karena itu, guru BK penting di dalam memberikan saran. Dan yang ketiga adalah menjadi seperti. Yang ketiga ini mirip dengan imitasi. Kalau imitasi hanya meniru, sedangkan identifikasi itu muncul karena kita ingin menjadi seperti orang yang kita kagumi gitu. Misalnya, contoh, siswa ingin meniru temannya yang sabar, tegas, pola pikirnya kritis, tapi tetap menjadi pribadi yang asik dan lucu. Nah, gitu teman-teman. Nah, yang keempat, simpati, rasa peduli. Yang dimana rasa peduli terhadap orang lain yang menurut Prayetno pada tahun 2017 itu menjadi pintu pertama gitu menuju empati. Dengan simpati kita lebih mudah memahami perasaan orang lain dan tidak cepat menilai. Nah, di BK simpati penting baik dari guru maupun antar siswa. Misalnya, saat teman sedih atau dikucilkan, siswa diajak menunjukkan kepeduliannya sehingga tercipta lingkungan sosial yang hangat dan saling mendukung. Jadi gini teman-teman, dasar interaksi sosial itu bukan
hal yang muncul tiba-tiba tapi terbentuk dari empati. Ini dapat kita simpulkan bahwasannya tadi kan ada 4 ya. Yang pertama imitasi, waktu kita belajar lewat meniru. Yang kedua sugesti, waktu kita menerima pengaruh positif dari orang lain kepada kita gitu. Yang ketiga adalah identifikasi, waktu kita ingin jadi seperti orang yang kita kagumi gitu. Dan yang keempat simpati, waktu kita mulai peduli dengan perasaan orang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, kalau kita bahas terkait interaksi sosial, banyak faktor yang mempengaruhi. Dari hasil berbagai penelitian, ada beberapa hal utama yang paling berpengaruh. Ada dua ya, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang dimana faktor internal ini kepribadian dan emosi diri kita sendiri gitu. Setiap orang mempunyai karakter dan cara bereaksi yang berbeda-beda. Nah, menurut Barus DKK pada tahun 2023, orang yang percaya diri dan stabil emosinya, dia lebih mudah gitu membangun hubungan positif. Individu dengan kepribadian yang positif dan emosi yang stabil itu lebih mudah membangun hubungan sosial yang sehat. Kemampuan mengelola emosi dan rasa percaya diri mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Dan faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama lingkungan sekolah dan dukungan guru BK. Nah, suasana sekolah yang nyaman dan dukungan guru BK ini penting untuk membentuk karakter sosial yang baik. Lingkungan belajar yang positif membuat interaksi antar siswa lebih sehat dan saling menghargai. Dan yang kedua, teman sebaya. Nah, ini nih yang paling sering dialami orang-orang. Teman sebaya mempunyai pengaruh besar terhadap cara seseorang berinteraksi. Kalau hubungannya suportif dan saling mendukung, itu tuh biasanya kita juga jadi lebih terbuka dan lebih enjoy gitu dan bisa lebih berkembang. Nah, hubungan positif antara teman dapat meningkatkan empati dan keterampilan sosial. Dan yang terakhir, media sosial. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak pakai media sosial? Pasti semuanya, hampir 85% semua pakai. Betul? Oke, betul. Tapi Handayani dan Priyanto pada tahun 2024, penggunaan media sosial itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, bisa bantu buat kita berinteraksi lebih luas lagi, tapi di sisi lain, kalau berlebihan malah bisa bikin hubungan jadi renggang. Maka dari itu, penting buat kita belajar etika komunikasi digital. Supaya apa? Supaya dunia online dan dunia nyata tetap seimbang, teman-teman. Jadi, dari sini kelihatan banget ya, kalau interaksi sosial itu nggak cuma dipengaruhi oleh diri kita sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sekitar kita, teman, dan bahkan teknologi yang sering kita pakai. Menurut Krisnandari pada tahun 2024, sosiodrama sangat efektif untuk mengapresiasikan diri, berani berbicara di depan orang, dan peka terhadap perasaan temannya. Dan menurut Yulianti pada tahun 2023, menyebutkan bahwasannya konseling kelompok membantu siswa yang minder atau dijauhi teman agar terbuka dan percaya diri. Dan penelitian menurut Syafira dan Widya Astuti pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwasannya bimbingan kelompok lewat diskusi, kerjasama, dan permainan peran dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosialnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh interaksi sosial. Jadi contoh interaksi sosial ini ada 2, yaitu yang contoh positif dan yang negatif. Yang dimana contoh positif ini video terkait kisah inspiratif siswa SMK di Kediri, patungan mereka gitu buat membantu temannya yang sedang kesulitan. Berikut videonya, simak baik-baik ya teman-teman. Sebuah video dari Kediri, Jawa Timur. Ya, pemirsa, di tengah maraknya berita tentang kekerasan di kalangan pelajar, muncul sebuah video dari Kediri, Jawa Timur yang menghangatkan hati. Video itu menunjukkan sejumlah siswa SMK yang memberikan sepatu kepada temannya yang kurang mampu. Uang untuk membeli sepatu tersebut mereka peroleh dari hasil patungan teman-teman di sekolah. Iki kita iki kok cah-cah iki kowe
Iya, dia kalau ditantang kalau Video yang kini menyebar di jejaring media sosial itu diawali dengan sejumlah siswa sekolah menengah kejuruan PGRI 1 Kediri mendatangi seorang temannya yang sedang duduk di sebuah bangku. Mereka lalu tiba-tiba memberikannya sebuah bingkisan berisi sepatu baru. Mereka mengatakan sepatu itu adalah untuknya dan semua adalah saudara. Anak yang awalnya kaget dan menolak itu akhirnya tidak kuasa menahan air mata saat teman-temannya terus memberikan dukungan. Disebutkan ide itu muncul saat pelajar tersebut mengetahui kawan baru mereka yang meriang dan sering menghibur adalah siswa kurang mampu. Melihat sepatu kawannya yang sudah lusuh dan tak layak pakai, para siswa ini sepakat untuk urunan Rp5.000 per orang. Dalam 3 hari mereka berhasil mengumpulkan dana untuk membeli sepatu baru. Video ini menyebar luas di media sosial dan menuai pujian dari netizen. Ora apa-apa nungguane gawamu nyapa apa-apa weh. Kabeh Oke, jadi gitu ya teman-teman videonya. Nah, tadi kan sudah kita simak bersama terkait video contoh interaksi sosial yang positif. Nah, di video ini kita bisa melihat bahwasannya bagaimana siswa saling peduli satu sama lain gitu. Misalnya ada seorang teman yang sepatunya rusak dan teman-teman ini menyadari gitu kalau dia membutuhkan bantuan tanpa adanya paksaan. Nah, mereka semua berpatungan untuk membelikan sepatu baru buat si temen yang yang kesulitan itu. Yang menariknya lagi nih, mereka melakukannya dengan sukarela dan saling bekerja sama gitu. Sikap peduli yang seperti itu membantu hubungan mereka semakin dekat dan nyaman gitu. Jadi intinya interaksi sosial positif itu terjadi ketika kita saling peduli, saling tolong menolong dan bekerja sama dengan teman. Dan membantu teman itu nggak cuma bikin dia senang, tapi juga bikin suasana sekolah yang tadinya menyeramkan jadi lebih hangat dan menyenangkan gitu. Jadi kitanya juga kalau berangkat sekolah jadi lebih enjoy dan nggak terganggu gitu. Jadi jangan ragu buat saling peduli, saling tolong menolong dan bekerja sama ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Dan yang kedua adalah contoh interaksi sosial yang negatif. Ini video film pendek anti bullying. Temanya adalah fitnah dan iri. Mari kita simak videonya bersama-sama.
sini kamu. Ya, Miss. Ya, terus. Kamu mau pergi sekarang? Tidur di mana, Miss? Maksud udah tahu ya, Mas Miss. Kamu mau tidur di kalau ini itu belajar, bukan dua orang. Sama dengan masalah. Oke, jadi gitu ya contoh video interaksi sosial yang negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya. Oke, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu di video ini terlihat ada siswa yang merasa iri hati, menyebarkan fitnah dan bahkan melakukan bullying terhadap temannya. Akibatnya, korban jadi sedih, merasa tidak nyaman, dan hubungan antar siswa ini menjadi rusak gitu. Lingkungan sekolah pun jadi kurang aman dan terasa penuh ketegangan. Intinya interaksi sosial negatif terjadi saat ketika kita menyakiti teman, iri hati, dengki, atau menyebarkan cerita-cerita hoaks yang tidak benar gitu. Sikap yang seperti ini harus kita hindari karena bisa merusak pertemanan dan membuat orang lain ini merasa nggak nyaman. Jadi, mari kita saling menghargai dan menjaga hubungan baik dengan teman-teman terdekat kita, teman jauh maupun teman dekat. Nah, dari dua contoh tadi kita bisa belajar bahwa kalau kita peduli, tolong menolong, dan bekerja sama, hubungan dengan teman jadi lebih dekat, suasana sekolah lebih hangat, dan semua terasa nyaman gitu. Sebaliknya, kalau kita menyakiti teman, iri hati, atau menyebarkan berita-berita hoaks atau fitnah lebih tepatnya, hubungan ini akan menjadi rusak gitu. Teman merasa tidak nyaman dan sekolah terasa tegang gitu. Jadi, pilihlah selalu interaksi sosial yang positif. Pilihlah selalu interaksi sosial yang positif agar lingkungan sekolah jadi tempat yang menyenangkan untuk kita semua. Dan pada dasarnya kalau kita berbuat baik, orang akan berbuat baik juga kepada kita. Nah, kalau kita selalu berbuat baik, tolong menolong, tidak pilih kasih, itu nanti akan bakal balik lagi gitu kepada diri kita sendiri, entah sama siapapun gitu. Jadi takut gak bakal terbalaskan. Tanpa kita sadari, kita bakal mendapatkan timbal balik studi kasus. Yang dimana di sini itu ada dua jurnal. Jurnal pertama itu terkait penolakan sosial. Alur ceritanya itu di SMP Negeri 5 Pontianak. Seorang siswa kelas 8 mengalami pengalaman penolakan sosial dari teman-temannya. Ia sering merasa diabaikan dan sulit bergabung dalam kegiatan kelompok. Akibatnya, rasa percaya dirinya ini menurun dan ia mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dalam kasus ini, peran guru BK sangat-sangat penting untuk membantu siswa memahami bahwa penolakan bukanlah cerminan dari nilai dirinya gitu. Melalui latihan seperti komunikasi, simulasi interaksi sosial, dan pendampingan emosional. Nah, siswa ini mulai belajar menyapa teman, mengungkapkan pendapat, serta membangun hubungan yang positif. Nah, analisisnya, penolakan sosial dapat diatasi melalui pendekatan empatik dan konseling berkelanjutan yang menumbuhkan rasa percaya diri serta keterampilan sosial siswa. Dan yang kedua, jurnal kedua yaitu kasusnya itu hubungan positif dengan orang lain. Jadi di SMP Al-Haitsam Bogor, seorang siswa yang semula tertutup dan kesepian itu tuh dibimbing oleh guru BK untuk bisa berani berinteraksi dengan teman-temannya. Konselor mendorongnya bergabung dalam diskusi kelompok.
belajar mengekspresikan perasaan, dan menghargai orang lain. Perlahan, siswa mulai merasa diterima dan nyaman gitu bergaul dengan teman-temannya. Dan analisisnya melalui layanan BK ini yang berfokus pada pengembangan sosial dan emosionalnya. Siswa mampu membangun hubungan yang positif, meningkatkan kesejahteraan diri, serta termotivasi mengikuti kegiatan sekolah. Oke, kesimpulannya, secara garis besar, interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok yang saling mempengaruhi melalui komunikasi dan tindakan. Interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya kehidupan bermasyarakat karena melalui proses ini manusia belajar memahami, bekerja sama, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tanpa interaksi sosial, hubungan antar manusia tidak akan berjalan harmonis dan perkembangan sosial pun tidak akan tercapai. Oke, kita sudah mencapai puncak dari segala puncak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah senantiasa menonton dari awal hingga akhir video saya. Pesan saya yaitu terus tunjukkan kepedulian, saling mendukung, dan bangun hubungan positif dengan siapapun itu ya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten yang lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan jejak kamu di kolom komentar ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat berinteraksi dan menyebarkan energi positif. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.